Karena video gambarnya sudah siap, ini aku mau lanjut buat rekam scene tambahan ya yang mulia. Ternyata temen aku lagi tidur. Yuk kita bangunin. Woi bangun woi. Jangan tidur mulu, sepet bangun. Tarik selimutnya supaya bangun. Berisik banget. Jangan ganggu gue tidur. Dibangunin malah dikatain berisik. Kalian punya gak sih guru yang dibenci saat sekolah dulu? Kalau aku gak tahu kenapa pas aku sekolah dulu banyak tuh guru yang suka nyari masalah samaku. Jadi sebenarnya banyak nih guru yang ku gak suka. Nah kali ini aku mau ceritain guru yang ku benci ya yang mulia. Gurunya ini dulu ngajarin aku pas SD. Jadi waktu dia ngajar di kelasku itu dia sering lihat murid gak kerjakan PR. Jadi ya dia mulai bikin peraturan kalau gak kerjain tugas yang dia kasih akan didenda. Dendanya itu kalau misal gak kerjakan 1 kali disuruh denda buku, kalau 2 kali gak kerjain denda kasih buku sama pulpen, ketiga kalinya kalau gak kerjain jadi 2 buku 1 pulpen, dan pokoknya makin sering gak kerjain dendanya makin dilipat gandain sama dia. Jadi setiap kali hari pengumpulan PR dia selalu ada catatin nama murid yang gak kerjakan tugas dan udah berapa kali gak kerjain. Jadinya dia bakalan kasih tahu ke murid yang gak kerjain perlu denda berapa macam barang. Dan jangan ngira cuma didenda beres, tiap kali gak kerjain bakalan disuruh maju ke depan dan ditegur dulu. Abis itu disuruh kerjain tugas yang gak siap dan bahkan bisa tugasnya disuruh ngerjain rangkap berapa dan disuruh kerjainnya di lantai. Buku yang dari denda tadi bakalan dia simpan dan dia kasih ke murid yang paling rajin kerjain tugas gitu. Agak kocak ya masa mau ngasih penghargaan ke murid tapi pakai duit murid yang lain. Ogah mau modalin tapi manfaatin murid lain. Mungkin dikira dia beli buku sama pulpen paket daun. Belasan tahun aku sekolah cuma dia yang baru pernah kutemui pernah ngedenda murid yang gak kerjain tugas. Dan tuh peraturannya cuma di kelas aku doang. Terus dia tuh negur ngatain orang malah sama dibanding-bandingin sama murid lain. Padahal kan orang gak kerjain tugas ya karena gak ingat ada PR. Zaman aku sekolah belum ada sosmed mau mantek teman nanya tugas harus pakai telepon rumah dulu karena aku pas SD gak punya HP. Nah pas dia mulai bikin peraturan itu aku mulai sering kena denda sama dia karena sering lupa kalau ada tugas. Aku pernah sampai kena denda yang keempat kali sama dia. Pas yang keempat kali ini ya disuruh kerjain di lantai dan bunyi bel istirahat jadi boleh sarapan lalu kerjain di meja. Nah di hari itu orang tua aku tiba-tiba datang ke sekolah gak tau kenapa dan aku gak dikabarin sama sekali. Jadi karena harus selesaikan tugas yang disuruh ngerjain rangkap jadinya aku nitip temen aku yang mau ke kantin beli buku sama pulpen karena kena denda ya kan. Soalnya mana sempat beli karena tugasnya mau buat dan abis istirahat udah harus nyetor barang dendanya. Nah pas istirahat itu orang tuaku datang ke kelasku. Dia itu dari pintu manggil jadi dia gak sampai masuk ke kelas. Jadi yang jawab pertanyaan orang tuaku itu murid di kelasku. Jadinya dia kasih tau deh aku tuh gak kerjain tugas karena ya nampakkan aku lagi nulis. Jadi orang tuaku nanya disuruh kerjain tugas lah ya karena gak siap. Terus dijawab sama murid di kelasku disuruh denda sama gurunya. Orang tuaku langsung minta temenku antarin dia ke guru itu. Dari sini nih drama dimulai. Abis istirahat selesai dia masuk kelas dan dibahas sama dia. Dia dendam gitu langsung wajah panjang lebar bilang aku itu ngaduin dia soal perkara denda itu ke orang tuaku. Kalian bayangin tuh malunya gimana? Dia langsung bilang mulai saat ini gak ada denda-dendaan lagi. Dan dia ini manipulatif banget anjir. Dia tuh sampai bikin murid di kelasku pada benci samaku. Dulu ya aku tuh cuma bisa diam dan nahan malu aja. Sekarang kalau diinget lagi atau naik pitam. Ini juga murid di kelasku kenapa jadi benci samaku? Padahal kan memang denda-denda itu hukumannya gak wajar kenapa malah aku yang kena? Udah pada kena cuci otak tuh guru apa gimana juga aku gak paham. Padahal masih SD loh tapi udah digituin sama guru. Padahal yang ngaduin itu murid di kelasku anjir. Tuh guru gak tau apa-apa dengan gampangnya bilang aku ngadu-ngaduin dia. Semenjak itu ini guru kayak malas nengok aku gitu apalagi aku. Aku udah muak malah WK. Dan tahun depannya dia ngungkit-ngungkit tuh kejadian di kelasku lagi anjir. Kayak udah permalukan aku sekali. Sekarang dia bahas lagi itu kejadian di kelas aku lagi. Benci banget deh pokoknya. Pokoknya dia berasa yang paling tersakiti. Dia bahasnya aku tahun lalu ngadu-ngadu ke ortuku tentang dia. Lah yang kasih tahu aja murid di kelasku, bukan aku kali.
karena gambarnya sudah selesai. Ini aku kasih lihat penampakannya dari dekat ya yang mulia. Kalian ada nonton The Glory ga? Kalau aku sih suka banget. Saking sukanya makanya ini gambar Song Hye Kyo lagi. Pas part 1 tayang aku udah ada gambar juga sih yang versi dia rambut pendek. Cerita The Glory pokoknya selai oleh sekali. Wajib nonton.